Dalam pandangan hidup orang Jawa, kehidupan bukanlah sekedar perjalanan dari lahir hingga mati, melainkan sebuah laku, usaha untuk memahami asal dan tujuan keberadaan kita. Orang Jawa percaya bahwa manusia berasal dari yang satu, yaitu Sang Pencipta, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Inilah yang disebut dengan Sangkan Paraning Dumadi, dari mana manusia datang dan kemana ia akan pulang. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai seperti ketulusan, kesabaran, dan pengendalian diri sangat dijunjung tinggi. Segala sesuatu dilakukan dengan hati yang elin dan waspada, sadar akan diri dan waspada terhadap nafsu serta keserakahan dunia. Sebab bagi orang Jawa, sejatinya hidup bukanlah untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menaklukkan diri sendiri. Dari kesadaran inilah, kemudian lahir berbagai ajaran kebatinan dan kepercayaan Jawa. Salah satunya adalah Sabta Dharma. Samu perangipun Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Safira Maharani dari Universitas Indonesia. Jadi kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan mengenai kerohanian Sabta Dharma. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu siapa pendiri aliran ini dan juga kapan mulai dikenal? Lalu apakah masih aktif sampai saat ini? Ya, terima kasih. Saya Pak Darmo dan saya sebagai tuntunan wilayah dan saya akan jawab pertanyaan. Tadi yang dipertanyakan kan siapa pendiri itu. Sebenarnya itu Sabta Dharma itu bukan dinamakan pendiri, ya bisa dinamakan pendiri. Awal-awalnya itu saya ceritakan pertama ada Sabta Dharma. Saya berbaca di dalam buku sejarah ini. Jadi Sabta Dharma itu awalnya itu di Pari Kediri ada seorang tukang cukur. Beliau itu pekerjaannya tukang cukur di desa Poplakan, Pari Kediri. Nah, Bapak Harjo Sapuro pada siang itu dia nggak enak badan di rumah. Sekitar jam tengah malam, jam 11 atau jam berapa, pokoknya tengah malam, dia duduk dengan sendirinya kayak ada getaran gitu. Terus dia duduk kaki bertepuk, kaki kanan di atas, tangan kanan di depan, ini. Singkat cerita dia terus ada rasa mengucap pertama Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Panuntun Agung itu Bapak Harjo Sapuro sebelum menerima wahyu bergelar Sri Utomo, dia itu selama sujud itu dari jam 1 sampai jam 5 petunjuk dia gitu kan. Nah, itu sejarahnya terjadinya ajaran Sabta Dharma 1952 itu sudah selesainya sampai nama Agung Sarto Darmo segala itu karena turunnya wahyu itu 7 kali. Jadi bagaimana Pak pandangan aliran Sabta Dharma mengenai Tuhan? Apakah mengenal juga konsep manunggaling kawula Gusti? Kalau di Sabta Dharma manunggaling Gusti itu kalau di Sabta Dharma yang tadi saya ceritakan, kita supaya bisa manunggal dengan yang Maha Kuasa. Ntar kalau seandainya kita sehari-hari kita kan sebagai warga Sabta Dharma kan mempunyai tugas 24 jam minimal 1 kali harus sujud, tidak boleh tidak. Jadi tiap harinya itu lebih dari 1 lebih baik. Jadi kalau manunggaling kawula Gusti itu dan kalau di Sabta Dharma diartikan itu dalam rasa kita masih dalam sujud manembah yang Maha Kuasa. Seperti apa yang tadi diceritakan, kita sujud itu apa yang dikatakan itu di kalender itu ada tiap kalender tiap tahun ada tulisan itu galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu atau kepribadianmu yang asli. Itu intinya supaya kita sujud itu bisa manunggal dengan yang Maha Kuasa. Nah, supaya kita bisa manunggal dengan yang Maha Kuasa, kita sujudnya harus benar-benar apa yang seperti saya tadi katakan. Kita sudah mau mulai niat rasa mau niat sujud jam 7 seandainya atau jam 9 atau jam 11 karena sujud kalau lebih baik itu jam ganjil gitu kan. Itu kita kan harus merasakan perasaannya yang Maha Agung seperti apa rasanya di badan kita. Yang Maha Rohimah itu seperti apa rasanya. Makanya kalau itu semua yang Maha Agung sampai Maha Rohim itu tahu rasanya semua dan semua itu bisa tenang, sujud tenang, bisa itu kita sudah tahu yang Maha Kuasa.
Jadi kita sudah bisa manunggaling dengan Yang Maha Kuasa, kita bisa menyembah benar-benar pada Yang Maha Kuasa, dan akhirnya kalau kita sudah waktunya itu mudah-mudahan kita bisa manunggal dengan Yang Maha Kuasa. Karena manusia itu diciptakan dari sinar, ya kan, dari Yang Maha Kuasa, dari Tritunggal di ajaran kita. Jadi bagaimana sih konsep ketuhanan dari Sabta Dharma? Berikut penjelasannya. Dalam ajaran Sabta Dharma, Tuhan disebut Yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Tunggal, yaitu satu-satunya sumber segala kehidupan yang tak berwujud, abadi, dan tak terbatas. Tuhan diyakini hadir di dalam diri setiap makhluk sebagai nur atau cahaya kehidupan, sehingga manusia dapat mendekatkan diri kepadanya melalui laku kesadaran, kebajikan, dan budi luhur tanpa perantara. Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat langsung dan pribadi, sehingga menekankan kesucian hati serta kesadaran bahwa menghormati sesama berarti juga menghormati Tuhan. Dalam ajaran Sabto Dharma, sujud dilakukan dengan duduk menghadap ke timur. Asal mula kehidupan. Laki-laki bersila, perempuan duduk bertimpuh dengan ibu jari kaki kiri menindih ibu jari kaki kanan. Kedua tangan bersedekap di depan dada, tubuh tegak, dan pandangan diarahkan ke tanah sekitar 1 meter di depan. Setelah batin tenang dan hening, tubuh perlahan menunduk hingga dahi menyentuh alas. Lalu dalam hati diucapkan 3 kali. Hyang Moho Suci, sujud Hyang Moho Kuoso. Sujud kedua diiringi ucapan batin. Mohon ampun Hyang Moho Kuoso. Dan sujud ketiga dengan penuh tobat Hyang Moho Suci, Hyang Moho Kuoso. Setelahnya penghayat duduk tegak kembali dalam keheningan, menyatukan rasa dan menyerahkan seluruh diri kepada Hyang Moho Kuoso dengan penuh ketulusan dan kesadaran. Sujud bukan sekedar tubuh yang menunduk, melainkan jiwa yang belajar untuk sadar. Sadar akan dirinya, akan sesamanya, dan akan sang sumber yang hidup di setiap nafas. Kesadaran sejati tak hanya ditemukan di tempat suci, tetapi juga di tengah kehidupan. Saat kita bekerja dengan jujur, menolong tanpa pamrih, dan menghormati kehidupan apa adanya. Dalam kesadaran yang hening, manusia kembali menyatu dengan keseimbangan semesta, yaitu tempat Tuhan berdiam di dalam diri setiap insan.